perkenalkan nama saya Muhammad Syarifullah. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan di era globalisasi. Dikutip dari distipora.bulelengkap.go.id, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan secara umum adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, terus kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, pendidikan di era globalisasi adalah sebuah usaha meningkatkan integritas hidup di era kemajuan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi ini semakin pesat, membuat manusia kian mudah mencari informasi yang penting. Terutama tuh kemajuan media komunikasi yaitu HP yang tiap tahunnya tuh semakin meningkat atau semakin maju. Pada masa pandemi seperti ini, dunia pendidikan secara terpaksa harus dihadapkan dengan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Bahkan hampir di seluruh aspek kehidupan manusia sebagai salah satu dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang sudah berada di dunia sejak sekitar 2 tahun yang lalu hingga sampai saat ini. Dengan adanya perubahan pembelajaran ini tentunya berpengaruh pula pada siswa yang secara umum mengalami permasalahan seperti siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan oleh guru, juga pada saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Karena kebanyakan guru pada saat ini tuh cuma memberikan soal dan materi tanpa menjelaskan materi tersebut, sehingga untuk anak sekolah dasar susah untuk memahami materi tersebut tanpa dijelaskan lebih rinci. Lalu juga kurangnya semangat anak dalam belajar, khususnya bagi anak pada jenjang sekolah dasar yang masih membutuhkan bimbingan khusus dari orang tua maupun dari gurunya. Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan banyak dilakukan dengan berbagai platform gitu. Sebagian menggunakan platform panggilan video menggunakan Zoom, Google Meet, Skype, dan sebagian juga yang memiliki keterbatasan infrastruktur melaksanakannya dengan menggunakan media chat seperti WhatsApp ataupun juga Telegram biasanya. Keduanya sama-sama dilakukan dengan didampingi oleh orang tua ataupun orang dewasa terdekat siswa, hingga diperlukannya kerjasama yang baik dari orang tua dan juga guru. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan yaitu dari lingkungan keluarga atau pendidikan informal, lalu dari lingkungan masyarakat atau pendidikan informal, dan lingkungan sekolah atau pendidikan formal. Penyelenggaraan pendidikan formal pertama adalah tingkat dasar adalah sekolah dasar atau SD. Di sekolah, peserta didik mengalami proses pendidikan dan pembelajaran. Di sekolah dasar sangatlah berpengaruh besar dalam mengembangkan kualitas diri peserta didik untuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Selain itu, ada guru yang sangat berperan penting dalam pengembangan peserta didik. Guru tidak hanya memberikan pelajaran saja, tetapi juga mengembangkan karakter yang baik kepada peserta didik seperti saat ini dalam era globalisasi. Dalam era globalisasi menjadi tantangan seorang guru dalam memberikan pendidikan bermutu secara profesional. Dalam kehidupan di era globalisasi sekarang ini sangat menuntut guru harus lebih bisa dalam teknologi digital, karena anak usia dini di era globalisasi sudah mampu menguasai dunia digital. Maka guru dan orang tua yang harus lebih memantau kegiatan anak dalam menggunakan teknologi seperti bermain HP yang dapat mempengaruhi proses belajar pada anak. Selain itu, guru harus memiliki tata krama yang baik, lalu berakhlak agar bisa memberi contoh yang baik kepada peserta didik yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Sebagai seorang guru tentunya ingin memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik, apalagi di era globalisasi yang membuat guru harus lebih aktif dan bekerja keras dalam memberikan ilmunya kepada siswa. Pada zaman sekarang ini, menekankan guru harus bisa menghadapi tantangan di era globalisasi, yaitu dengan cara memberikan orientasi pendidikan tidak hanya melalui teori-teori saja, melainkan dengan praktik untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam belajar, sehingga siswa juga mampu mengembangkan keterampilan. Dalam proses belajar mengajar, guru harus mengembangkan suatu pembelajaran agar terbentuknya karakter kemandirian pada siswa sebagai bekalnya di kemudian hari.
Nah, selain itu, guru harus benar-benar menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan ke peserta didik. Jadi, dalam era globalisasi sangatlah berpengaruh dalam pendidikan, sehingga guru sangat dituntut untuk bisa memberikan pendidikan yang baik kepada peserta didik. Sebenarnya, tidak hanya guru saja yang berperan dalam pendidikan di era globalisasi saat ini, tetapi orang tua dan masyarakat juga berperan dalam pendidikan seorang anak. Proses pendidikan tidak hanya di sekolah saja, melainkan juga di lingkungan masyarakat yang dapat mengembangkan sikap dan perilaku sehingga bisa mengembangkan karakter yang lebih optimal dalam menghadapi tantangan di era globalisasi saat ini. Lalu kita masuk ke dampak globalisasi di bidang pendidikan. Globalisasi memiliki dampak positif bagi berbagai bidang kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan. Nah, apa aja sih dampak positif dari globalisasi di bidang pendidikan? Yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Yang kedua, meningkatnya kualitas pendidik. Yang ketiga, meningkatnya kualitas pendidikan. Dan yang keempat, mendorong siswa untuk menciptakan karya yang inovatif. Globalisasi bukan cuma memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif. Nah, apa aja sih dampak negatif dari globalisasi? Yang pertama, menurunnya kualitas moral siswa. Yang kedua, meningkatnya kesenjangan sosial. Yang ketiga, tergerusnya kebudayaan lokal. Dan yang keempat, munculnya tradisi serba cepat dan instan. Di era ini, teknologi itu sangat berperan penting di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah pada bidang pendidikan. Dengan adanya teknologi ini, membuat semua negara di belahan dunia sangat berpengaruh terhadap perkembangannya, terutama di Indonesia. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, teknologi itu sangat berpenting untuk para peserta didik dan juga para pendidik. Dalam dunia pendidikan, teknologi ini dimanfaatkan untuk membantu para guru mempermudah menyampaikan informasi kepada siswa-siswi di sekolah. Dengan adanya teknologi, kini siswa yang tinggal di pelosok desa terpencil dapat menikmati internet. Oleh karena itu, informasi yang mereka dapatkan saat ini tidak bergantung pada guru dan buku saja, tetapi juga dengan melalui internet gitu. Nah, dengan melalui internet, para siswa mendapatkan tambahan pengetahuan dan wawasan yang baru dengan sangat mudah. Terlebih pada saat masa pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini, di mana pembelajaran sekolah dilarang tatap muka sehingga siswa belajar di rumah masing-masing dengan sistem pembelajaran daring. Pembelajaran daring yaitu siswa mendapatkan materi dan tugas dari guru melalui aplikasi internet yang bisa siswa akses menggunakan smartphone, misalnya WhatsApp, email, Classroom, Zoom, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman, kini penggunaan teknologi tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi juga anak-anak di tingkat sekolah dasar mulai menggunakan teknologi. Bahkan sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk bermain-main dengan alat teknologi seperti HP, laptop, dan lainnya. Sekarang ini banyak anak-anak yang lebih suka bermain dengan handphone daripada teman sebayanya, khususnya anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan. Mereka lebih memilih menghabiskan waktu mereka untuk menonton TV, bermain game di HP, bermain komputer, dan lain sebagainya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Contohnya seperti orang tua yang terlalu sibuk bekerja sehingga tidak mempunyai waktu untuk anak-anak mereka. Karena orang tua tidak mempunyai waktu untuk anak-anaknya, maka kebanyakan orang tua membelikan komputer, HP, tablet, lalu laptop, dan bermacam-macam untuk anak-anaknya agar bisa bermain di saat orang tuanya lagi sibuk bekerja. Tanpa kita sadari, perkembangan teknologi untuk anak-anak di usia sekolah dasar, jika tidak kita batasi, ternyata memiliki dampak yang sangat buruk. Nah, apa aja sih dampak buruk perkembangan teknologi bagi siswa sekolah dasar? Yang pertama, anak-anak usia sekolah dasar akan melupakan permainan tradisional, karena mereka akan lebih memilih permainan yang ada di HP dibandingkan dengan permainan tradisional. Yang kedua, kurangnya kebersamaan, karena mereka cenderung bermain sendiri dibandingkan bermain bersama dengan teman-teman sebayanya. Yang ketiga, anak-anak lebih cepat mengetahui tentang pornografi karena dengan teknologi yang semakin canggih, banyak situs atau konten porno yang muncul. Ini yang sangat berbahaya karena teknologi saat ini sangat-sangat berkembang, sehingga banyak situs atau konten pornografi yang muncul sehingga anak-anak usia sekolah dasar mudah untuk mengaksesnya. Lalu yang keempat, anak-anak akan malas untuk belajar, seperti membaca dan menulis. Mereka lebih senang bermain dengan teknologi dibandingkan dengan belajar. 5. Anak-anak akan mengalami gangguan penglihatan pada usia dini karena terlalu sering bermain dengan komputer atau HP, seperti saya. Jangan ditiru. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan di era globalisasi ini memberikan dampak positif dan negatif.
sehingga diperlukannya pengawasan dari orang tua dan juga guru untuk mengawasi anak-anak mereka dan juga peserta didik. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan juga ada informasi yang saya sampaikan salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.